minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan anugerah untuk kita semuanya. Hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas. Allah bebas dan Allah jauhkan kita dari segala persepsi, segala prasangka yang bisa membuat kita tidak leluasa di dalam kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yang membuat kita tidak leluasa pula di dalam menempatkan diri untuk mendapatkan kepantasan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dibukakan pintu kemudahan dan keberkahan, terutama di dalam kemudahan, baik saja kenikmatan hakiki di dalam membaca dan melantunkan, ataupun terutama di dalam menelusuri pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Maka dengan segala kebeningan dan ketulusan hati ini pula kita sama-sama berupaya di dalam forum ini untuk terus saling ajak mengajak, saling ingat mengingatkan terutama diri kita pribadi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Tidak saja Allah berikan kesempatan kita melanjutkan perjalanan kehidupan pada pagi hari ini, namun Allah masih fasilitasi pula kita semuanya insya Allah dengan nikmat sehat, sehingga kita pun masih leluasa di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, kita benar-benar berupaya mempraktekkan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati kita di dalam kebenaran dengan cara yang benar, dan saling nasihat menasihati pula kita tentang kesabaran dengan cara yang sabar pula, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan pada hakikatnya Bapak dan Ibu, dengan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan ini kalau bukan dikarenakan ketetapan Allah untuk kita. Apabila kita mendapatkan kebaikan dalam perjalanan kehidupan ini, maka kebaikan itu dipastikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau seandainya keburukan yang kita dapati, yang kita lakukan, maka sesungguhnya sumber daripada keburukan itu adalah dari diri kita sendiri. Sebagaimana Allah menyampaikan, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini Bapak dan Ibu, sama-sama kita memohonkan kepada Allah, semoga Allah benar-benar berikan keistiqomahan dan kemudahan serta kepekaan bagi kita semuanya untuk mendapati
rasa syukur di dalam segala kenikmatan Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Terutama di antara semuanya itu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita menyadari benar bahwa keberadaan kita setiap pagi ini yang kita sama-sama menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita laksanakan pada hari ini adalah dengan kita mengisinya, dengan membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dan terjalin dan terdapat di dalam Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Saya berharap pula semoga tidak saja diberikan kemudahan di dalam membaca ataupun melantunkannya, ataupun mendengarkannya, namun semoga seluruh pesan yang terkandung di dalamnya, meskipun kita menyadari dengan segala keterbatasan diri yang ada, betapa mudahnya bagi Allah untuk membuat kita memiliki kesungguhan di dalam upaya kita menelusurinya, dan betapa mudahnya pula bagi Allah untuk membuat kita dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Seraya berharap pula tentunya semoga melalui apa yang kita dapati pada setiap huruf kata dan ayat ini, apakah itu berupa berita gembira ataupun peringatan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, semoga Allah hadirkan kesan yang sangat mendalam, dan semoga semuanya bisa menjadi petunjuk sebagai lentera penerang jalan bagi kita semuanya di dalam kita mengisi dan menelusuri langkah demi langkah perjalanan kehidupan kita ke depan, yang boleh jadi sesungguhnya sudah merupakan etapa terakhir dari perjalanan kehidupan kita ini. Sehingga kita pun berharap kepada Allah semoga ketika perjanjian agung yang telah Allah tetapkan bagi kita semuanya ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bersama ayah dan ibu kita, bersama anak dan keturunan zuriat kita semuanya, saudara-saudara kita, sanak dan kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, dikembalikan kepada Allah sebagaimana Allah menghimbau kita semuanya melalui sapaan yang lembut, penuh kasih sayang dan indah, dengan ekspresi kesabaran terdapat di dalamnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga inilah Bapak dan Ibu yang akan kita temui setelah nanti tiba saat kita harus kembali kepada Allah yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Semoga kita benar-benar menjadi bagian dari hamba Allah yang disayanginya, yang diridhoinya, masuk di dalam kelompok hambanya, dan atas rahmat Allah kita pun dimasukkan pula ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan dan kita haturkan dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tidak diciptakan alam semesta ini termasuk kita semuanya kalau bukan ekspresi cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya keteladanan yang dihadirkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang merupakan cahaya yang akan menerangi perjalanan kehidupan kita secara hakiki. Maka tiada lain ketika kita mengagumi segala keindahan, maka keindahan yang paling utama itu adalah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita semuanya, sebagaimana terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita menelusuri mutiara-mutiara keindahan pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya betapa Rasulullah mencontoh, menteladankan, dan mengajarkan, menyampaikan kepada kita semuanya berbagai hal yang akan membuat kita benar-benar merasakan kebahagiaan secara hakiki. Bukan hanya kebahagiaan semu, bukan hanya kebahagiaan dalam kehidupan dunia, tapi lebih utama lagi adalah kebahagiaan dalam kehidupan akhirat nanti. Disadari atau tidak disadari dalam perjalanan kehidupan kita, sebagaimana sering digambarkan oleh orang-orang yang arif, betapa ketika seorang ibu memintal benangnya membuat sebuah rajutan, dan kemudian rajutan itu telah tersusun
dengan kesabaran yang menjadi sebuah jalinan yang sangat indah. Apakah berupa mantel, apakah berupa taplak meja, ataukah berupa topi ataupun sarung tangan. Bagaimana kira-kira kita membayangkan apabila setelah berbulan-bulan sang ibu merajut benang-benang dengan warna-warni yang indah ini. Kemudian satu hari kita mendapati bahwa sang ibu itu menguraikan kembali, menarik-narik kembali benang-benang itu. Sehingga segala keindahan yang telah kita dapati dan bahkan dikagumi oleh orang-orang, kemudian terurai lagi menjadi benang yang boleh jadi tidaklah sebanding harganya antara 1 kilo benang yang teronggok itu dengan harga pintalan ketika benang-benang itu telah dirajut. Maka tentunya kita akan mengatakan bahwa suatu hal yang bodoh dan sia-sia sesungguhnya. Sudah bersusah payah mengerjakan sesuatu tetapi menguraikannya sendiri. Nah, boleh jadi Bapak dan Ibu ketika kita mendapati hal yang demikian, secara fisik kita akan mengatakan bahwa betapa bodohnya, betapa sia-sianya telah melakukan sesuatu namun menguraikannya sendiri. Namun sesungguhnya hal ini Bapak dan Ibu bisa kita jadikan sebagai tamsil. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori yang demikian. Kita telah melakukan berbagai kebaikan, tetapi kemudian kita menguraikannya sendiri. Membuat kebaikan yang telah kita lakukan itu menjadi sia-sia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menggambarkan hal ini dengan begitu jelasnya bahwa seseorang yang telah menginfakkan hartanya ataupun melakukan kebaikan dan amal di dalam kehidupannya, dan kemudian amal yang dilakukan begitu banyaknya menjadi suatu hal yang sia-sia, bisa diakibatkan dikarenakan menyombongkan dari apa yang telah dilakukannya, kemudian mengharapkan pengakuan manusia, lupa bahwa sesungguhnya pengakuan yang paling utama itu bukan dalam kacamata manusia, tetapi kita memohon kepada Allah yang kita lakukan sekecil apapun, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang perlu sama-sama kita saling mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa sebagaimana dalam awal kejadian Nabi Adam alaihissalam, iblis dengan segala keiri dengkian dan kesombongannya telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa iblis akan melakukan perintangan dan penghalangan dari depan, belakang, kiri, dan kanan untuk menggelincirkan setiap anak keturunan Adam. Dan bahkan hal ini telah mereka lakukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kehidupan kita bukanlah perjalanan kehidupan yang aman-aman saja. Terutama ketika kita ingin sekali menjaga kualitas dari apa yang telah kita lakukan agar benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain Bapak dan Ibu, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maka setiap saat tiada lain yang kita lakukan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan boleh jadi dalam celah-celah waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini, syaitan akan terus berusaha menggoda kita, membuat segala amalan yang awalnya kita niatkan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya disadari atau tidak disadari hanya untuk kepuasan diri pribadi, untuk kebanggaan diri, untuk kesombongan diri di hadapan manusia. Maka sesungguhnya tinggal ada pilihan bagi kita, mengharapkan pujian manusia ataukah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa betapa bahayanya sesungguhnya situasi dan kondisi yang demikian. Karenanya bukan suatu hal yang kebetulan kita mendapati salah satu sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadirkan melalui begitu banyaknya hadis-hadis dan riwayat bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tawadhu, rendah hati. Sebagaimana halnya para leluhur kita dahulu menyampaikan, ikutilah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin dikenal, semakin merunduk. Dan tidak perlu kita menunjukkan atas apa yang telah kita lakukan. Cukuplah bagi kita hanya Allah.
Dan ketika kita mengharapkan pujian Allah, maka otomatis tidak menarik lagi untuk mendapatkan pujian manusia di dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita semuanya, di antara begitu banyaknya hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah mempraktekkan kerendahan hati, ketawaduan, sebagaimana disampaikan dalam sabdanya, tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Maka betapa kalau seandainya kita mendapati dalam hadis ini, hanya kerendah hatian yang membuat seorang itu terangkat derajatnya. Namun apabila kita lepas dari ketawaduan ini, maka berarti akan terjadi sebaliknya. Dalam sabda Rasulullah yang lain, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian tawadhu, sehingga tidak ada yang merasa sombong atas seseorang. Dan janganlah seseorang berbuat zalim terhadap seseorang. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW tidak ada syahwat dalam diri Rasulullah SAW melalui apa yang dilakukannya kepada siapapun, hasrat untuk ingin dipuji ataupun mendapatkan pengakuan itu. Dikarenakan bagi Rasulullah SAW yang dilakukannya hanya untuk Allah semata. Sedikit pun tidak pernah berpikir bahwa yang dilakukan itu adalah untuk mendapatkan pengakuan ataupun pujian manusia. Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah di antara sisi-sisi ketawaduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Tamim bin Asad datang ke Madinah untuk bertanya tentang hukum-hukum Islam. Maka orang asing ini tidak mendapatkan halangan apa-apa antara dirinya dan Rasulullah SAW yang merupakan orang pertama dan pemimpin Islam. Padahal ketika itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah di atas mimbarnya. Namun ketidakmengertiannya membuat ia terus maju ke depan dan menyampaikan pertanyaan Rasulullah ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah itu. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah mendapati bahwa ada seorang asing yang mendatangi pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah. Bahkan Rasulullah menyongsongnya. Rasulullah menuju kepadanya dengan tawadhu dan dengan segala keramah tamahannya. Dan Rasulullah menjawab pertanyaannya. Nah, inilah di antara yang disampaikan bahwa betapa Rasulullah SAW tidak membatasi dirinya untuk terus berinteraksi dengan pengikutnya, dengan sahabat-sahabatnya, dan memahami benar akan kekurangan ataupun ketidakmengertian pada orang-orang yang berada di seputarnya terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana halnya kita bisa mendapati dalam kisah yang sangat populer, bahwa betapa Rasulullah SAW tidak pernah melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain, melainkan Rasulullah berhenti sejenak dan menyapa mereka dengan sepenuh hati dan cinta. Maka itulah Rasulullah SAW. Dan bahkan Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita bisa membayangkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, disampaikan bahwa suatu hari Anas menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang budak wanita dan kemudian ia memegang tangan Rasulullah. Bisa kita bayangkan bahwa budak wanita ini adalah masih kecil dan kemudian memegang tangan Rasulullah dan membawa Rasulullah berjalan-jalan, dan Rasulullah tidak melepaskan tangannya dari pegangan seorang budak wanita itu. Dan inilah Rasulullah. Sebagaimana halnya kita mendapati bahwa suatu hari Rasulullah SAW begitu tekunnya duduk mendengarkan seorang tua yang sedang bercerita kepadanya. Begitu lama waktu yang telah digunakan untuk mendengarkan sang ibu bercerita.
Sehingga setelah selesai para sahabatnya penasaran dan menanyakan kepada Rasulullah, hal penting apakah yang telah diceritakan dan disampaikan dari sang ibu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa sang ibu bercerita tentang kelucuan daripada cucu-cucunya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita mendamba, menempatkan diri sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kita berupaya pula mengikuti segala keteladanan yang diwariskan bagi kita semua. Betapa malunya seandainya suatu hari nanti, atas izin dan rahmat Allah kita dikumpulkan, ditempatkan di belakang Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menoleh kepada kita, padahal di dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, terutama dalam hal menjaga kerendah hatian ini, tidak berharap pujian manusia dan tidak ingin menonjol di antara tengah-tengah manusia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita terus berupaya dan berikhtiar menelusuri keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah hadirkan kadar cinta yang terus bertambah kepada baginda Rasulullah, dan semoga dengan berbekalkan cinta inilah kita dapat mengikuti dan melaksanakan secara seksama atas apa yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita menyadari benar bahwa bagaimana Allah begitu sungguh-sungguhnya menyampaikan kepada kita semuanya. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Meskipun boleh jadi sebagian besar daripada ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah. Dan sejatinya tidak pernah putus silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita. Ketika ayah dan ibu kita masih ada, apalagi setelah salah satu atau keduanya kembali kepada Allah. Rasulullah telah mencontohkan bahwa bagaimana sepatutnya silaturahim yang terus kita bangun terhadap ke ayah dan ibu kita. Kepada ayah dan ibu yang masih berada di seputar kita tentunya. Begitu banyaknya tuntunan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bagaimana Allah telah memerintahkan begitu jelasnya dan begitu runutnya dalam surah Luqman. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu itu. Tidak diperbolehkan kita, meskipun hanya sekedar mengucapkan kata sebagai ekspresi tidak suka terhadap apa yang disampaikannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya, walaupun seandainya mereka mengajak kepada kita, menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka Allah memerintahkan untuk kita tidak mengikuti apa yang mereka perintahkan menyekutukan Allah itu. Tetapi Allah tetap menyampaikan kepada kita semuanya, tetap berhubungan baik dengan mereka. Maka inilah yang Allah ajarkan, dan bahwa betapa kita mendapati di seputar kita banyak sekali sebetulnya contoh dan teladan. Walaupun boleh jadi ayah dan ibunya berbeda agama dengannya, tetapi mengikuti tuntunan agama Islam, tetap berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Dan tidak sedikit contoh-contoh yang bisa kita dapati, bahwa hidayah itu datang kepada seseorang dikarenakan akhlak putra atau putrinya yang mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam, untuk terus berbuat baik kepada ibunya, kepada ayahnya, sehingga hidayah pun datang kepada mereka. Dan mereka menyatakan ingin dimasukkan ke dalam agama yang dianut oleh putra atau putrinya, seraya mengatakan tidak akan mungkin putra putrinya memiliki akhlak yang demikian kalau bukan dikarenakan agama yang dianutnya telah mengajarkan hal yang demikian. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, sama-sama kita mendoakan semoga Allah menerima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya,
Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan untuk menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita dalam usia senjanya. Dan Allah masih mengizinkan mereka untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada waktunya dikembalikan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Hajjah Anis Satriah Akosah binti Umay Marta Kusuma dalam usianya 90 tahun pada tanggal 12 Oktober 2022. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhumah diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya, dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan baginya. Dan kepada Ibu Tin sebagai sepupunya dan seluruh keluarga besarnya, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk melepas almarhumah ini, dan semoga kepada kita semuanya menjadi iktibar bahwa sesungguhnya kita sudah berada dalam antrian, namun tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui pada nomor antrian keberapakah sesungguhnya kita pada saat ini. Semoga kepada Ibu Hajjah Anis Satriah dan saudara-saudara kita lainnya yang telah kembali kepada Allah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya dan Allah terima seluruh amalnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' mudkhalahum akrim nuzulahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Dan pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk saudara-saudara kita yang tengah dalam keadaan sakit, untuk Bapak Krisna Mulyana bin Tirto Sentono yang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sehat, Allah sembuhkan sakitnya. Dan begitu juga salam hormat dan penuh kasih sayang dari Prof. Tati Rajab untuk Bapak dan Ibu semuanya. Pada pagi hari ini beliau tidak bisa bergabung dengan kita semuanya dikarenakan terkendala pada mata kirinya. Sama-sama kita mendoakan semoga Prof. Tati Rajab segera Allah sehat dan Allah sembuhkan agar bisa bergabung lagi dengan segala keceriaannya hadir bersama-sama kita setiap hari. Dan kepada Pak Rudi Rajab tentunya sama-sama kita terus mendoakan Bapak dan Ibu semoga hanya kekuatan kesabaran dan kesembuhan Allah berikan kepada Pak Rudi. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah untuk menyehatkan atau menyembuhkannya. Dan begitu pun kepada saudara-saudara kita yang lainnya, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, kesabaran dan keikhlasan, dan di dalam sakit itulah semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Semoga kesembuhan dan kesehatan kita semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-29 dari surah ke-16, surah An-Nahl. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kesabaran bagi kita semuanya. Dan semoga pula melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya bagi kita semuanya. Dan sama-sama kita berharap pula semoga seluruh doa-doa yang kita hantarkan dalam forum ini bersama doa-doa khusus kita menjadi doa yang Allah kabulkan, Allah ijabahkan, Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan untuk itu sama-sama kita sepenuh hati membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan didampingi oleh
Ustadz Mahfudul Khuluqi. Dikarenakan Ibu Om berhalangan hadir, ada tugas yang harus beliau laksanakan sejak pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء 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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 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 فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم